Assalamualaikum teman-teman. Pernah dengar nama Al-Hallaj, seorang sufi kontroversial yang sampai hari ini masih jadi perdebatan panjang. Ada yang mengagumi ajarannya, ada juga yang menilainya sesat. Kisah hidupnya penuh misteri, keajaiban, sekaligus tragedi yang mengguncang dunia Islam pada masanya. Kali ini kita akan mengupas perjalanan spiritual Al-Hallaj, mulai dari masa mudanya hingga akhir hidupnya yang begitu dramatis. Namanya Abu Abdullah Mansur Al-Hallaj, seorang sufi yang kelak dikenal luas dengan julukannya Al-Hallaj. Ia lahir di Baghdad sekitar 390-an Masehi di tengah pusat intelektual dan perdagangan dunia Islam yang berkembang pesat pada masa dinasti Abbasiyah. Al-Hallaj lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang pedagang dan ibunya wanita yang taat beragama. Lingkungan kota yang dinamis, penuh perdebatan intelektual, politik, dan spiritual, membentuk pandangan awalnya terhadap kehidupan. Sejak kecil, ia mulai mempelajari Al-Quran, hadis, dan pengenalan awal tasawuf, yang kelak menjadi fondasi bagi ajaran mistiknya yang kontroversial. Sejak kecil, Abu Abdullah Mansur Al-Hallaj sudah menunjukkan ketertarikan yang luar biasa terhadap ilmu agama dan tasawuf. Lingkungan keluarganya, meskipun sederhana, sangat mendukung rasa ingin tahunya. Ayahnya yang pedagang mengajarkan disiplin dan ketekunan, sementara ibunya menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketaatan pada Allah. Selain belajar di rumah, Al-Hallaj juga mendapatkan bimbingan dari beberapa guru sufi di Baghdad. Dari mereka, ia mempelajari dasar-dasar tasawuf, praktik spiritual, dan filosofi kehidupan. Minatnya terhadap pengalaman mistik muncul sejak dini, ditandai dengan kebiasaan merenung lama dan bertanya tentang hakikat Tuhan dan manusia. Sebuah peristiwa penting yang membentuk karakter Al-Hallaj adalah pengamatannya terhadap ketidakadilan sosial dan konflik politik di kota Baghdad. Ia mulai merasakan bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara dan pemahaman spiritual yang mendalam menjadi jalan untuk mencapai kebenaran sejati. Dari sini, dasar-dasar visi hidupnya, cinta ilahi, pengorbanan ego, dan pencarian kesatuan dengan Tuhan mulai terbentuk. Seiring bertumbuhnya minat spiritual, Abu Abdullah Mansur Al-Hallaj menempuh jalan ilmu dengan berguru kepada beberapa tokoh sufi terkenal di Baghdad. Setiap guru memberinya pelajaran berbeda yang perlahan membentuk pandangannya terhadap Tuhan dan kehidupan. Guru pertamanya adalah Abu Ali Al-Daqqaq, seorang sufi kontemplatif yang menekankan pentingnya kesederhanaan hidup dan pengendalian diri. Dari beliau, Al-Hallaj belajar disiplin spiritual, menahan hawa nafsu, dan mengabdikan diri kepada Allah tanpa pamrih. Pelajaran ini menanamkan rasa tanggung jawab yang mendalam terhadap perjalanan spiritualnya. Kemudian Al-Hallaj belajar dari Junaid Al-Baghdadi, yang terkenal dengan pendekatan keseimbangan antara syariat dan pengalaman mistik. Dari guru ini, Al-Hallaj belajar menggabungkan praktik spiritual dengan pemikiran rasional, memahami bahwa pengalaman mistik harus selaras dengan prinsip-prinsip agama. Tak berhenti di situ, Al-Hallaj juga menuntut ilmu dari Sahl Al-Tustari yang mengajarkan kontemplasi mendalam dan ekstase spiritual. Dari Sahl, Al-Hallaj memperoleh pengalaman mistik langsung, belajar merenung lama tentang hakikat Tuhan, dan mulai merasakan kesatuan mutlak antara manusia dan Sang Pencipta. Setiap guru meninggalkan jejak berbeda, namun saling melengkapi. Kombinasi disiplin, filosofi intelektual, dan pengalaman mistik ini membentuk visi hidup Al-Hallaj, pencarian kesatuan dengan Tuhan yang kelak menjadi inti ajaran mistiknya dan sumber kontroversi di kemudian hari. Seiring bertambahnya pengalaman spiritual, Abu Abdullah Mansur Al-Hallaj mulai menyebarkan ajaran mistiknya yang radikal. Ia terkenal karena pernyataannya yang paling kontroversial, Ana al-Haq, atau Aku adalah kebenaran. Pernyataan ini memicu perdebatan hebat di kalangan ulama dan otoritas Abbasiyah karena dianggap menantang prinsip tauhid dan otoritas keagamaan. Seiring perjalanan spiritualnya, Abu Abdullah Mansur Al-Hallaj sering berpindah-pindah tempat tinggal. Salah satu alasannya adalah pencarian ilmu dan pengalaman mistik yang lebih dalam. Setiap kota atau lingkungan baru memberinya kesempatan bertemu guru-guru sufi berbeda, belajar praktik spiritual yang unik, dan memperluas pemahamannya tentang hakikat Tuhan.
Selain itu, perpindahan ini juga terkait dengan kondisi sosial dan politik di Baghdad. Kontroversi yang mulai muncul akibat ajaran dan pengaruhnya membuat Al-Hallaj terkadang merasa perlu mencari lingkungan yang lebih kondusif untuk menunaikan praktik spiritualnya. Perjalanan ini sekaligus meminimalkan risiko konflik langsung dengan otoritas dan menjaga kelangsungan ajaran yang ia sebarkan. Mengenai kehidupan pribadinya, Al-Hallaj menikah untuk menyeimbangkan kehidupan spiritual dengan tanggung jawab sosial dan keluarga. Pernikahan memberinya kesempatan untuk memahami pengalaman manusia secara lebih utuh, serta memberi stabilitas dan dukungan moral dari keluarga. Meskipun hidupnya penuh pencarian mistik dan kontemplasi, pernikahan menunjukkan sisi kemanusiaannya, kemampuan untuk berinteraksi, membangun ikatan dan menjalani kehidupan sehari-hari di tengah tekanan sosial dan spiritual. Perpindahan tempat tinggal dan pernikahan ini tidak hanya menunjukkan sisi praktis hidupnya, tetapi juga memperkaya pemikirannya. Setiap kota, guru, dan pengalaman hidup membentuk pandangan Al-Hallaj tentang keseimbangan antara dunia, spiritualitas, dan tanggung jawab manusia. Semua itu kemudian mempengaruhi cara ia menyampaikan ajaran mistiknya hingga menjadi sumber kontroversi dan inspirasi bagi generasi berikut. Pada puncak pengalaman spiritualnya, Abu Abdullah Mansur Al-Hallaj mengucapkan pernyataan yang paling kontroversial, Ana al-Haq, yang berarti, aku adalah kebenaran. Dalam konteks tasawuf, pernyataan ini dipahami sebagai ekspresi ekstase mistik, pengalaman kesatuan spiritual antara individu dan Tuhan. Namun bagi banyak ulama Abbasiyah, kata-kata ini dianggap klaim ketuhanan yang melampaui batas syariat sehingga menimbulkan tuduhan bid'ah dan penistaan agama. Al-Hallaj kemudian ditangkap dan diadili dengan proses hukum yang berat karena dianggap mengancam stabilitas sosial dan norma keagamaan. Sejarawan dan ahli tasawuf klasik seperti Louis Massignon menafsirkan pernyataan ini sebagai ekspresi pengalaman mistik yang mendalam, bukan klaim pribadi sebagai Tuhan. Sementara ahli modern seperti Carl W. Ernst menjelaskan secara analitis konteks historis dan filosofi tasawuf yang melatar belakangi ucapan itu. Kontroversi ini berakhir tragis dengan eksekusi Al-Hallaj pada tahun 922 Masehi di Baghdad. Meskipun demikian, ajaran dan pemikirannya tetap hidup, memengaruhi banyak tokoh sufi berikutnya dan menjadi simbol keteguhan dalam pencarian kesatuan dengan Tuhan, sekaligus pengingat akan ketegangan antara pengalaman spiritual individu dan norma keagamaan. Ketika Abu Abdullah Mansur Al-Hallaj mengucapkan kata-kata yang paling kontroversial dalam sejarah sufisme, Ana al-Haq atau aku adalah kebenaran, ia tidak menyadari bahwa ucapan itu akan memicu kontroversi besar. Dalam tradisi tasawuf, kata-kata ini merupakan ekspresi ekstase mistik, pengalaman kesatuan spiritual antara manusia dan Tuhan. Namun bagi kalangan ulama Sunni, kata-kata itu dianggap melampaui batas syariat, bahkan berpotensi syirik karena menimbulkan kebingungan bagi masyarakat luas. Beberapa ulama besar, termasuk Imam Al-Ghazali, memahami kedalaman spiritual Al-Hallaj, namun tetap menekankan bahwa pengalaman mistik tidak boleh menentang prinsip-prinsip agama dan hukum syariat. Al-Ghazali menilai pernyataan itu terlalu ekstrim dan berbahaya jika dikonsumsi tanpa bimbingan, karena bisa menyesatkan orang awam. Ulama lain seperti Al-Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani sependapat bahwa seseorang yang mengalami ekstase spiritual harus tetap menjaga batas-batas ajaran Islam agar pengalaman mistik tidak disalahartikan sebagai klaim ketuhanan. Pendekatan Ahlu Sunnah ini memperlihatkan ketegangan yang klasik. Di satu sisi, ada pencarian spiritual yang tulus dan mendalam. Di sisi lain, ada kewajiban menjaga norma sosial dan agama. Al-Hallaj pun akhirnya menghadapi konsekuensi tragis dari ucapannya. Meski dihukum mati, ajarannya tetap mempengaruhi banyak pemikir dan sufi berikutnya, dan kisahnya menjadi pelajaran abadi tentang keberanian, mistisisme, dan batas-batas kebebasan spiritual dalam kerangka syariat. Yang menarik dari kisah ini, terdapat sejumlah kisah luar biasa dan dianggap melampaui logika yang terjadi selama masa penahanan dan eksekusi Abu Abdullah Mansur Al-Hallaj yang sebagian besar bersumber dari murid-murid dan pengikutnya.
Salah satu kisah yang paling terkenal adalah ketika Al-Hallaj menghilang dari sel penjaranya. Menurut cerita, pada malam pertama setelah dipenjara, para penjaga tidak dapat menemukan Al-Hallaj di dalam selnya. Pada malam kedua, selnya pun hilang. Namun, pada malam ketiga ia kembali ke sel yang sama. Ketika ditanya oleh penjaga, ia menjawab bahwa pada malam pertama ia berada dalam hadirat Tuhan. Pada malam kedua, hadirat Tuhan berada di dalam dirinya, sehingga sel dan dirinya sama-sama tidak ada. Kisah ini sering dikaitkan dengan pengalaman mistik dan kesatuan spiritual Al-Hallaj dengan Tuhan. Dalam penjara, Al-Hallaj dikisahkan melakukan beberapa perbuatan yang dianggap sebagai karomah. Salah satunya adalah ketika ia bersama 300 tahanan lainnya. Ia mengisyaratkan dengan jarinya dan seketika itu juga rantai dan kunci mereka terlepas. Ketika para tahanan melarikan diri, mereka bertanya mengapa Al-Hallaj tetap tinggal di selnya. Ia menjawab bahwa ia tidak ingin melarikan diri dari takdir yang telah ditentukan baginya. Sebelum eksekusinya, Al-Hallaj dikisahkan berbicara dengan muridnya Shibli. Ia menyatakan bahwa ia sedang sibuk dengan tugas penting yang akan membawanya pada kematiannya. Kisah ini menunjukkan bahwa Al-Hallaj menyadari takdirnya dan menerima dengan lapang dada dengan jalan yang harus ia tempuh. Dalam tradisi tasawuf terdapat kisah yang mengisahkan dialog antara Abu Abdallah Mansur Al-Hallaj dan iblis sebelum eksekusinya. Kisah ini, meskipun tidak dapat diverifikasi secara historis, dianggap sebagai bagian dari ajaran dan pemikiran Al-Hallaj yang mendalam. Dalam salah satu riwayat, Al-Hallaj dikisahkan bertemu dengan iblis. Iblis berkata, "Engkau mengaku aku dan saya pun mengaku aku, tetapi kenapa engkau malah mendapatkan rahmat dari Tuhan, sedangkan saya malah mendapatkan laknat?" Al-Hallaj menjawab bahwa perbedaan tersebut terletak pada niat dan tujuan. Iblis menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Adam karena merasa lebih baik. Sementara Al-Hallaj mengaku aku sebagai bentuk ekstase spiritual, bukan klaim ketuhanan. Dengan demikian, Al-Hallaj menempatkan dirinya dalam posisi yang berbeda dari iblis dalam hal kesadaran spiritual dan niat. Al-Hallaj juga menafsirkan tindakan iblis dalam konteks marifat, pengetahuan spiritual. Ia berpendapat bahwa iblis menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Adam bukan karena kesombongan, tetapi karena tingkat marifatnya yang tinggi yang membuatnya hanya bersujud kepada Allah semata. Menurut Al-Hallaj, iblis memahami hakikat Tuhan dengan sangat mendalam sehingga ia tidak dapat tunduk kepada selainnya. Dialog ini menggambarkan konflik antara ego dan pengakuan spiritual. Iblis yang menolak perintah Allah karena merasa lebih baik mewakili ego yang menolak tunduk. Sementara itu, Al-Hallaj yang mengaku aku dalam ekstase spiritualnya menunjukkan bahwa pengakuan diri dalam konteks spiritual harus disertai dengan kerendahan hati dan kesadaran akan hakikat Tuhan. Kisah dialog antara Al-Hallaj dan iblis ini menunjukkan kedalaman pemikiran dan spiritualitas Al-Hallaj. Meskipun tidak dapat dipastikan kebenarannya secara historis, kisah ini tetap menjadi bagian penting dalam memahami ajaran dan pandangan Al-Hallaj tentang spiritualitas, ego dan pengakuan diri. Pada saat eksekusi, Al-Hallaj dikisahkan tetap tenang dan penuh ketabahan. Ia bahkan dikatakan mengampuni Al-Gojo yang menamparnya sebelum eksekusi. Beberapa sumber menyebutkan bahwa setelah eksekusi, tubuhnya dihancurkan dan dibuang ke sungai Tigris. Namun ajarannya tetap hidup dan mempengaruhi banyak tokoh sufi setelahnya. Pernyataan Ana Al-Haq dan pengorbanan Al-Hallaj dalam menghadapi eksekusi menunjukkan satu hal yang menakjubkan, keberanian total dalam pencarian kebenaran spiritual, sekaligus keteguhan menghadapi tekanan dari otoritas. Jika diamati lebih jauh, paham dan pengalaman mistiknya memiliki kesamaan prinsip dengan tokoh-tokoh sufistik lain di dunia Islam, termasuk Syekh Siti Jenar dari Nusantara. Seperti Al-Hallaj, Syekh Siti Jenar juga dikenal karena pandangan mistik yang ekstrem dan berani menantang norma sosial religius, mengedepankan pengalaman langsung dengan Tuhan sebagai inti kehidupan spiritual. Kedua tokoh ini memperlihatkan bahwa perjalanan mistik sering berada di luar logika konvensional dan menantang batas-batas hukum manusia, namun tetap berakar pada pencarian kebenaran ilahi.
Kisah Al-Hallaj dengan semua kontroversi, karomah dan kedalaman spiritualnya adalah pengantar yang menarik untuk memahami pemikiran sufistik yang radikal dan berani. Kalau cerita ini sudah memikat kalian, jangan lupa like video ini dan subscribe channel supaya kalian tidak ketinggalan ketika kita melanjutkan dengan kisah Syekh Siti Jenar, tokoh mistik Nusantara yang kontroversial, penuh misteri dan tidak kalah dramatis.